Halo Sobat Mas Sisi, kali ini Mas Sisi akan membawakan kisah-kisah mengenai anak kembar dari seluruh penjuru dunia nih guys. Berikut 5 anak kembar yang terlibat kasus kriminal aneh. Selain memiliki tampang yang mirip, anak kembar juga dianggap memiliki nasib yang serupa. Beberapa dari mereka justru terlibat dalam berbagai kasus kriminal yang aneh dan mengherankan. Mulai dari tidak jadi dipenjarakan karena kemiripan DNA dengan saudaranya, hingga anak kembar yang nasibnya berbeda 180 derajat antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah 5 kasus pasangan anak kembar yang terlibat dalam kasus kriminal yang aneh. Pertama, saudara kembar yang arti namanya berbalik total dengan nasib, Winnerland and Loserland. Pada tahun 1958, seorang pria asal New York bernama Robert Land yang telah memiliki 5 orang anak kembali memiliki anak ke-6 yang ia awali namanya dengan Winner. Ia memiliki harapan tinggi agar anaknya tersebut bisa menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, seperti arti namanya winner atau pemenang guys dalam bahasa Indonesia. 3 tahun berikutnya anaknya yang ke-7 pun lahir. Karena bingung memikirkan nama apa yang cocok, ia pun meminta saran dari anak pertamanya yang perempuan. Lalu tercetuslah ide untuk memberinya nama loser atau pecundang dalam bahasa Indonesia. Namun ternyata kedua saudara kembar tersebut memiliki nasib yang sangat berbeda dari arti nama mereka. Di tahun 1977, ketika masih berusia 19 tahun, Winner ditahan untuk pertama kali karena aksi perkelahian. Sementara saudaranya mendapat beasiswa di sebuah universitas negeri dengan lanjut berkarir sebagai seorang polisi. Sampai saat ini Winner telah terlibat sebanyak 31 kasus kriminal. Waduh, tak tanggung-tanggung ya guys. Sementara saudaranya yang bernama Loser telah sukses menjadi seorang detektif di kota New York. Yang kedua, pasangan kembar yang meninggal bareng di tempat yang berbeda. Kejadian ini berlangsung di tahun 2002 yang menimpa sepasang saudara kembar di Finlandia. Saat itu kakaknya yang telah berusia 73 tahun sedang bersepeda di jalanan umum. Ketika ia lengah, ternyata ada truk dari belakangnya yang datang dengan kecepatan tinggi. Seketika itu juga pria tersebut pun tewas dan supir truk yang panik segera meninggalkan mayat pria malang tersebut. Belum sempat polisi mengabarkan berita duka tersebut ke adik sang korban, 2 jam berselang ternyata ia juga mengalami kecelakaan yang sama persis dengan jarak hanya 1 mil jauhnya dari lokasi kejadian sang kakak. Waduh, ngeri juga ya guys. Yang ketiga, menikahi pembunuh saudara kembarnya. Pada suatu hari, Edith Casas bermimpi bertemu dengan seorang pria dalam mimpinya yang kemudian menjadi dambaan hatinya. Meskipun ia belum pernah bertemu dengan pria tersebut, ia sangat yakin terhadap pria tersebut dan ingin segera menikahinya. Namun sayangnya pihak keluarga tidak menyetujui hal tersebut ketika mengetahui ciri-ciri pria yang diceritakan oleh Edith, yang bernama Johanna 2 tahun lalu, yang tidak pernah diketahui oleh Edith. Pelaku yang bernama Victor membunuh Johanna karena merasa sakit hati setelah diputuskan oleh wanita tersebut. Meskipun ia harus menjalani 13 tahun vonis penjara, namun perasaan antara Victor dan Edith ternyata semakin menguat. Akhirnya pada Februari 2013, pihak keluarga pun menyetujui keputusan aneh mereka untuk menikah setelah Edith lolos melewati tes uji kesehatan mental. Yang keempat, batal dipenjara karena saudara kembarnya.
Pada tahun 2009, seorang perampok berlian berhasil merampok toko berlian terkenal di Berlin, Jerman yang bernama Kaufhaus des Westens dengan total kerugian mencapai 89 miliar rupiah. Polisi pun segera bertindak dengan melacak sarung tangan karet pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara atau TKP, guys. Berdasarkan DNA yang didapat dari keringatnya, polisi bisa menentukan bahwa pelakunya merupakan seorang anak kembar yang diduga antara Hasan O atau Abbas O. Karena keduanya saudara tersebut saling memiliki 99% kemiripan gen, para penyelidik tidak dapat menentukan saudara yang mana yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Akhirnya setelah 5 minggu melakukan penyelidikan yang berakhir alot, pihak kepolisian pun melepas mereka karena mereka tidak bisa menentukan siapa pelakunya. Meskipun mereka yakin salah satu dari mereka adalah sang tersangka. Waduh. Hukumnya bisa diputar-putar rupanya ya, bukan hanya di Ekuador tapi di Jerman juga, guys. Yang kelima, sepasang saudara kembar yang menjadi pembunuh. Selama bertahun-tahun lamanya menjadi seorang pembunuh, Stefan Spacholski baru mengetahui kalau ialah bukan satu-satunya orang di keluarganya yang merupakan pembunuh. Stefan melakukan tindakan kriminalnya pertama kali ketika berusia 16 tahun dan sudah sering keluar masuk penjara, guys, karena berbagai kasus pembunuhan di tahun 1971. Pada tahun 2005, polisi memberinya sebuah artikel yang menunjukkan pengakuan saudara kembarnya, Robert Spalski, yang telah melakukan 4 pembunuhan. Selama ini mereka selalu melakukan aksi kriminalnya sendiri-sendiri. Pada tahun 2006, Robert dijatuhi hukuman 100 tahun penjara. Gila, 100 tahun penjara, emang masih hidup apa ya? Nah, sementara Stefan tidak jadi dibebaskan karena menolak untuk mengambil kelas anti kekerasan yang diadakan di penjara tersebut, guys. Nah, oke guys, sekian dulu kisah-kisah mengenai saudara-saudara kembar yang aneh dari berbagai penjuru dunia. Jangan lupa subscribe dan like agar tak ketinggalan info lainnya dari Masih News Channel. Terima kasih.